Halo semuanya, balik lagi sama gue, Luis di Kirang Kita ID. Oke, jadi di video kali ini seperti janji gue yang sebelumnya bahwa di video ini gue pengen memberikan sebuah tips ataupun tutorial gimana caranya bikin keyboard Tremon kalian bisa jadi lebih enak dengan cara yang sepertinya masih cukup jarang dilakukan oleh orang-orang yang gue temukan setidaknya di Facebook ataupun di Discord gitu. Dan karena biasanya kalau misalkan keyboard Tremon itu orang-orang cenderung langsung larinya ke bikin case stack akrilik, entah yang gasket ataupun yang sandwich, atau langsung nyobain ke case Tremon lain kayak Tofu KB Defense yang bahannya aluminium ataupun yang sebagainya. Dan bisa dibilang cara yang akan gue share di sini modalnya itu sangat murah banget, tidak sampai ratusan ribu kayak bikin case yang baru gitu. Karena ini bisa dibilang modalnya benar-benar murah banget dan kalian cuma perlu keluar modal itu cuma Rp7.000. Jadi benar-benar murah banget. Dan gue yakin semua orang harusnya bisa ngelakuin hal ini. Dan masih sama seperti yang gue bilang di video sebelumnya juga, bahwa gue akan menggunakan barebone kit dari Rexus, yaitu Daxa M61 barebone yang ada akrilik, aluminium dan juga resin gitu ya. Dan berhubung ini mountingnya juga Tremon, jadi sekalian aja gue cobain modifikasi ini di keyboard ini. Kurang lebih bakal seperti apa, dan harusnya modifikasi ini juga harusnya bisa dilakukan juga di keyboard yang lain harusnya ya. Cuman ya nanti akan gue bahas. Nah, mungkin gue akan bahas sedikit barebone kitnya si Daxa M61 ini gitu. Jadi untuk harga sendiri yang versi aluminium itu dia barebone kitnya di 1,1 juta, yang akrilik di 1 juta, dan untuk yang versi resin itu dia harganya di 1,4 juta karena mungkin bikinnya lebih susah. Dan berhubung si mounting point dari si Daxa M61 dan juga M64 itu sama, jadi otomatis si Daxa M64 itu bisa pakai case-nya si Daxa M61. Oleh sebab itu, makanya Rexus juga menjual secara terpisah case aluminium dan juga case akriliknya buat bisa dipakai di Daxa M64 gitu. Cuman sayangnya yang versi resin itu mereka nggak jual case-nya secara terpisah gitu. Jadi kalau untuk yang versi resin kalian cuma bisa beli barebone-nya aja. Nah, selain case-nya ini tuh bisa kompatibel sama si Daxa M64. Jadi si screw hole-nya ini, si screw hole yang ada di case-nya Daxa M61 dan juga M64 itu bisa kompatibel juga sama PCB 60% yang universal yang lain. Contohnya kayak DZ60, kayak DYZ60 juga bisa, terus bahkan Vortex Series VX64 pun itu juga bisa di sini. Jadi untuk semua line up-nya GK segala macam itu bahkan bisa pakai case ini untuk yang versi 60%-nya. Cuman untuk yang MaxFit 61 atau VX5 Pro itu kayaknya nggak bisa karena sepenglihatan gue itu mounting point-nya berbeda. Itu jadi dari sisi compatibility case ini tuh bisa muat hampir atau bisa dibilang compatibility-nya itu cukup luas lah. Nah, untuk yang kita dapetin sendiri di barebone kitnya Daxa M61 ini, kita ada dapat case-nya, ada dapat plate SS, terus dapat plate foam, dapat case foam. Terus di dalamnya juga ada dapat screw untuk ngaitin plate sama case-nya. Terus ada switch dan juga kick puller, ada dapat kabel gitu ya, dan dapat stabilizer juga. Jadi sebenarnya gampang, tinggal kalau misalnya kalian pengen beli barebone kit ini, kalian tinggal beli switch terus kalian pasang rakit semuanya sampai keycap dan udah jadi kalian bisa pakai. Oke, jadi kayaknya pembahasan gue dikit aja soal barebone kitnya si Daxa M61 ini karena yang lain juga udah pada bahas gitu ya. Jadi langsung aja gue ajarin kira-kira caranya seperti apa untuk bikin keyboard Tremon kalian bisa jadi lebih enak. Nah, jadi awalnya itu gue pengen pakai silikon rubber gasket o-ring yang dijual sama MKID, dan ini tuh harganya cuma sekitar 20 sampai 30 ribuan dapat 20. Dan itu modelnya silikon o-ring kecil-kecil gitu buat, dan nanti bakal ditaruh di bagian lubang screw hole-nya ini. Gitu. Cuman ternyata pas sudah gue coba, ternyata tuh di bagian PCB-nya Daxa M61 dan juga Daxa M64 itu tuh cuma bisa dipakai di bagian pinggirnya doang, di bagian kanan sama di bagian kiri gitu. Sementara untuk screw hole yang di bagian tengah-tengah ini, dia tuh lubangnya terlalu lebar. Karena metode mountingnya si Daxa M64 dan juga M61 ini, dia itu modelnya si screw-nya itu disangkutin ke plate dan ke bagian bawah case-nya, bukan dari PCB ke case kayak modelnya si DZ60 atau DZ60. Terus kalau misalnya kita mau pakai si silikon o-ring ini, itu tuh kita nggak bisa pakai skru bawaannya karena terlalu panjang, karena memang si skrunya ini buat ditempelin ke plate-nya, bukan si PCB-nya, karena memang si silikon o-ring ini tuh lebih oke harusnya kalau misalkan model skrunya itu dari PCB ke case, bukan dari plate ke case-nya. Terus kalau misalkan pun kita pakai si silikon o-ring ini, itu tuh kita nggak bisa pakai skru bawaannya si Daxa M61 sama M64 karena kepanjangan. Karena memang si silikon o-ring ini itu tuh bisanya dipakai buat mounting yang dari PCB ke case-nya gitu, kayak model DZ60 gitu. Cuman sayangnya di sini
di screw-nya itu dari plate ke case gitu. Jadi ya nggak bisa. Dan gue sebenarnya udah sempet coba pasang si o-ring ini di bagian kanan dan kirinya. Dan sayangnya pas gue setelah coba itu tuh dia jadi oglek-oglek gitu. Jadi kayaknya di skip aja untuk pakai si silikon o-ring ini. Nah jadi gue itu come up dengan sebuah solusi yang dimana inspirasinya itu datang dari sebuah keyboard dari Canon case yang namanya adalah Bakeneko 60. Yang dimana nama atau jenis mounting yang dipakai dari keyboard ini itu adalah Gami o-ring mount atau Gami worm o-ring mount, yang dimana namanya terinspirasi dari ulet permen gitu lah ya. Nanti akan gue kasih lihat b-rollnya gitu ya. Dan ini nama jenis mountingnya. Nanti si karet-karet ini itu akan ditempel atau dilingkarin di bagian PCB dan juga plate yang nanti akan gue kasih lihat ke kalian. Itu. Nah ini udah kepasang. Jadi kurang lebih seperti ini nih nanti setelah dipasang. Dan nanti si silikon o-ring ini nanti tuh bakalan duduk di bagian cutout dari si case-nya, dan bisa menciptakan tapping feel yang lebih bouncy gitulah dan lebih soft bisa dibilang. Nah cuman tinggal dipasang kayak gini doang dan udah kelar. Dan dia tuh nggak bakalan melorot kalau ditebalikin karena si o-ringnya itu sudah cukup ketat kayak gitu. Nah yang jadi pertanyaan, apakah si Daxa M61 ataupun Daxa M64 ini bisa dipakein Gami o-ring kayak gini gitu. Dan memang ada beberapa syarat yang mungkin baru bisa dipenuhi untuk bisa pakai si Gami o-ring mount ini. Itu jadi yang pertama di bagian case-nya ini harus ada yang namanya cutout supaya si o-ringnya ini nanti bisa duduk di bagian pinggir-pinggir case-nya gitu. Dan yang kedua itu si PCB-nya harus punya cutout juga di bagian pinggirnya supaya si o-ringnya itu bisa duduk di bagian pinggir dan nanti kena ke case-nya. Nah dan yang ketiga itu paling nggak si keyboardnya sendiri tuh paling nggak harusnya ada yang namanya daughter board gitu, supaya si PCB-nya itu nggak ada USB. Karena kalau misalkan ada USB, nanti kalau misalkan mau dibikin fleksibel itu nanti fleksibelnya mungkin bakalan timpang sebelah karena nanti yang sebelah kiri itu bakalan mentok sama si USB. Dan sayangnya si Daxa M61 dan M64 itu tidak memenuhi ketiga persyaratan itu. Cuman apakah tetap bisa dilakukan? Ini masih tetap bisa dilakukan, cuman memang tidak sebagus atau semaksimal seperti yang ada di Bakeneko 60 gitu ya. Jadi anggap aja ini mungkin Gami o-ring KW lah bisa dibilang, karena ya menyerupai cuma memang tidak sebagus yang ada di Bakeneko 60. Nah jadi kalau misalkan kalian pengen pakai si Gami o-ring ini, kalian perlu ingat bahwa kalian itu tidak bisa pakai foam case kayak gini gitu, karena nanti si Gami o-ringnya ini bakalan duduk di samping si plate sama PCB, jadi nanti bakalan nabrak sama bagian pinggir-pinggir si foam case ini. Jadi sebenarnya tuh bisa-bisa aja kalau misalkan kalian potong EVA foamnya di bagian pinggirnya supaya bisa pakai si Gami o-ring ini. Cuman buat sekarang karena gua nggak mau motong bawaannya, jadi gua nggak akan pakai ini. Dan di sini mungkin gua akan menyarankan kalau kalian pengen pakai si Gami o-ring ini, kalian setidaknya mungkin bisa ganti plate bawaannya ke bahan yang lebih fleksibel lagi, mungkin kayak polikarbonat bisa, atau FR4 juga bisa, atau Jitan juga bisa. Karena plate bawaan steel ini tuh dia keras banget kalau misalkan mau dipakein o-ring ini gitu. Dan gue takutnya kalau misalkan pakai yang keras nanti efeknya mungkin jadi nggak berasa lagi. Jadi ya silakan kalian coba bikin plate sendiri gitu. Dan untuk di build yang ini nanti gue akan menggunakan PCB dari Daxa M64 gitu, karena ada arrow key-nya ya, dan gue kan lebih pakai arrow key dibandingkan nggak pakai gitu. Dan ini sebenarnya udah gue rakit, dan di sini gue pakai plate dari bahan polikarbonat yang dulu sebenarnya udah pernah gue pakai juga di Vortex Series VX64 yang dulu pernah gue build gitu. Dan kalian bisa lihat ini tuh dia fleksibel banget plate-nya. Nanti untuk link belinya segala macam kalau kalian mungkin tertarik nanti akan gue taruh di deskripsi. Nah sebenarnya biar cepet ini tuh udah gue assembly semua gitu ya. Jadi ya sebenarnya step-stepnya sama. Kalian tinggal pasang switch, pasang keycap kayak gini, dan plate-nya juga jangan lupa dipasang. Terus kalian tinggal pasangin si o-ringnya kayak gini. Terus udah, kalau udah pasang switch, keycap semuanya, terus kalian tuning stabilizernya kalau memang perlu. Dan di sini kebetulan untuk stabilizernya gue udah ganti, gue nggak pakai stabilizer bawaannya si Daxa M64 ini, karena gue bawaannya pakai Cherry stabilizer yang dulu pernah gue loop juga gitu ya.
Nih, ini udah gue ganti pakai cherry, makanya dia warna hitam housingnya. Nih, jadi kalau kalian pengen tuning stabilizer, mungkin gue akan saranin pakai Krytox 205 atau kalian bisa pakai Permatex di electric grease yang tipe kayak gini. Kalau kalian pengen tuning stabilizer, tinggal di wire-nya doang sama housingnya pakai ini. Jangan lupa, jangan sampai salah ya. Dan udah kelar, sudah jadi si keyboardnya. Kalian tinggal pasang keycap dan segala macam. Sudah beres. Nah, untuk switch-nya tuh gue pakai switch Jwick Black. Ini gue pakai switch Jwick Black karena bawaannya ini sudah smooth dan sudah ringan switch-nya. Jadi gue suka nih, salah satu switch favorit gue yang gue pakai di beberapa keyboard gue sekarang ini switch Jwick Black. Dan untuk keycaps itu di sini gue pakai switch Akko Dracula Castle Asa Profile. Kenapa gue pakai Asa Profile? Karena suka-suka gue. Nah, sebenarnya ya gue lagi pengen pakai keycap ini aja karena keycap ini memang belum ke mount, jadi pas karena warnanya masuk jadi gue pakein keycap ini aja di build gue yang ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, dan untuk di build ini tuh gue nggak pakai foam sama sekali di bagian plate karena nanti bakal mentok sama si o-ring, dan gue juga nggak pakai case foam di bagian bawah PCB-nya gitu, karena si foam yang di include kan sama si Daxa ini, dia itu ternyata ketebelan, mungkin ini sekitar 2 mili ketebelannya, dan itu kalau misalnya dipakai itu nanti bakalan mentok sama si USB-nya. Nih kalau misalkan kita pakai foamnya tuh nanti si USB-nya tuh jadi nggak sesuai posisinya, dan kecuali kalau kalian pengen teken ya, gue sih jujur agak serem, jadi si foamnya nggak gue pakai. Dan jadi ya silakan Rexus untuk bisa membetulkan ketebalan dari case foamnya supaya bisa masuk, karena yang ini tuh nggak bisa masuk yang bawaannya gitu ya. Ya semoga next bisa dibenerin. Dan nanti kalau misalkan buat sementara ini kalau kalian pengen beli foam ya nanti gue mungkin akan bantu kasih referensi. Nanti semua linknya akan gue taruh di deskripsi, dan mungkin untuk case foam ini bagusnya mungkin ketebalannya di 1 mili baru bisa masuk. Dan setelah kepasang semua, memang tapping feel-nya itu kerasa lebih fleksibel, dan pas gue pakai polycarbonate plate-nya pun pas gue coba tekan ke bawah dia mungkin kelihatannya kayak band gitu lah ya. Dan cuman pertanyaannya apakah improvement-nya itu cukup signifikan atau cukup jauh? Dan kalau misalnya kita berkaca kepada effort yang sudah dilakukan dengan cuman keluar 7.000, ya menurut gue ini bukan sebuah hal yang merugikan untuk dicoba karena murah anyway gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalian penasaran, menurut gue ya ini bisa kalian coba kapan aja gitu. Dan pertanyaannya lagi, apakah gue pribadi suka sama modifikasi ini? Kalau buat gue pribadi jujur gue lebih bisa pakai keyboard kayak gini dengan metode gummy o-ring kayak gini dibandingkan dengan gue pakai Tremon-nya gitu. Dan memang sebenarnya modifikasi gummy o-ring ini di keyboard Tremon itu tuh udah pernah gue pakai sebelumnya di VX64 yang lalu. Waktu itu gue masih pakai Tofu KB Defense yang warna abu-abu itu tuh udah gue pakai, mungkin udah sekitar 1 tahunan gue pakai gitu. Dan cuma memang gue nggak bikinin videonya aja. Dan berhubung ini gampang dilepas pasang, jadi langsung aja gue kasih lihat ke kalian kira-kira gimana typing testnya waktu gue pakai di case resin, aluminium, dan juga di case akriliknya. Jadi silakan kalian dengerin aja.
Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya, dengan modal yang sangat murah cuma Rp7.000 dan effort yang bisa dibilang cukup minim yang sudah gue ajarkan tadi. Itu jadi memang modifikasi ini gue bisa bilang kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa bebas mau cobain karena murah banget. Rp7.000 itu bahkan mau transfer duit antar BCA tuh nggak bisa gitu, harus minimal 10.000 baru bisa transfer gitu. Dan bahkan kalau kalian beli di e-commerce ini tuh bahkan lebih mahal ongkirnya kayaknya gitu, kecuali kalau kalian pakai gratis ongkir, gue nggak tahu. Oke, seperti biasa share ke teman-teman kalian kalau misalkan video ini bermanfaat buat teman kalian, dan gue rasa itu aja. Seperti biasa kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram, lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga open chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Krenget ID, sampai jumpa di video berikutnya.